Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cerah benar ya Pak Kabid hari ini. Mana Pak Alhamdulillah. Haji Jamal Sari sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kabid. Pak Kabid gimana keluarga? Alhamdulillah sehat walafiat. Semuanya sudah kumpul semua di rumah dalam rangka liburan. Hari ini saya dengan pejabat pengawas koperasi subkoordinator kemitraan akan melaksanakan suatu kegiatan coaching di mana saya sendiri sebagai coach dan Pak Haji Jamal Sari selaku pejabat pengawas koperasi merangkap subkoordinator kemitraan sebagai coaching. Silakan ada hal yang perlu disampaikan Pak Haji Jamal Sari. Namun demikian kita rileks saja supaya suasananya santai 3S lah 3S ya, 3S. Mangga ya. Makasih Pak Kabid. Ya betul Pak Kabid, kaitan dengan tugas coaching dia Pak Kabid ya. Ya saya juga memang ada rencana kegiatan yang belum, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan ke Pak Kabid terkait kegiatan nanti pada tanggal 13 Juli 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Lesmar di Karawaci dengan narasumber insya Allah 2 orang dari pusat, dari Smesco Jakarta, kemudian peserta kurang lebih 110 peserta, dan kegiatan itu insya Allah sehari full day. Tuh. Kaitan dengan tugas itu kegiatan itu maksud saya ini nanti akan dilaksanakan mengambil dari pesertanya dari UKM, dari UM, usaha mikro, dan beberapa pengurus koperasi yang mungkin nanti persentasenya lebih banyak usaha mikro. Oke, jadi tadi Pak Haji Jamal Sari mengatakan bahwa nanti tanggal 13 Juli akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pemasaran yang bertempat di Hotel Lesmar dengan peserta UKM dan koperasi. Nah ini formulasi pesertanya memang sudah semuanya disiapkan Pak Haji Jamal? Iya, insya Allah kalau melihat formasi yang sudah kita rencanakan dengan tim itu 20 sekitar 30 usaha mikro, 70 terbalik, usaha mikro 80 untuk anggota koperasi atau pengurus koperasi sekitar 30, jadi jumlah 110 kalau berdasarkan undangan nanti. Jadi 80 usaha mikro, 30-nya koperasi. Ya, itu jumlah untuk peserta nanti. Kemudian dari jumlah itu mudah-mudahan jadi semua nanti pada waktunya tidak ada kendala di perjalanan dan sebagainya. Para peserta akan datang pada waktunya sesuai dengan jadwal. Kemudian pada kesempatan ini Pak Kabid, sebelum kegiatan itu dilaksanakan, saya ingin menyampaikan beberapa keluhan atau kendala yang dialami oleh para usaha mikro atau koperasi terkait dengan pemasaran. Berdasarkan informasi kami dengan tim monitoring ke lapangan
ada hal-hal yang menjadi kesulitan atau keluhan yang dirasakan atau dialami oleh para usaha mikro dan koperasi dalam pemasaran. Keluhannya seperti apa saja itu Pak Haji yang terjadi di usaha mikro maupun koperasi selama ini, ya tentunya keluhan-keluhan yang up to date kan dalam rangka menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi ini untuk usaha mikro dan koperasi. Ya, ada beberapa keluhan atau kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha mikro dan koperasi, di antaranya dalam melaksanakan pemasaran yang oleh para koperasi, pelaku koperasi dan pelaku usaha mikro, terutama dari kalangan emak-emak yang notabene kurang menguasai dalam menggunakan medsos. Karena untuk pemasaran sekarang kan tidak hanya sekadar offline ya, pemasaran lewat langsung, juga harus yang lebih sekarang lebih bukan zamannya ya, sekarang itu sudah waktunya memang selalu menggunakan digital, teknologi digital. Jadi menggunakan medsos yang akan lebih besar, lebih cepat pemasaran lewat itu. Oke. Pemasarannya. Terus langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti dalam pelatihan pemasaran ini untuk usaha mikro dan koperasi ini seperti apa yang akan dilaksanakan oleh ide kreatif oleh Pak Haji ini? Ya, kita akan mengundang narasumber sesuai dengan basic atau kompetensinya ya, kapasitasnya dan kompetensinya. Misalnya memerlukan, para pelaku usaha mikro itu memerlukan keterampilan dalam penguasaan medsos, maka kita undang narasumber itu ya dari pusat, dari SMESCO itu yang menguasai atau ahli di bidang itu. Misalnya dari digital marketing ya, digital marketing bagaimana walaupun memang di keseharian juga mereka bisa autodidak, belajar mandiri, belajar sendiri atau kepada anak-anaknya. Tapi kan itu tidak seterusnya anaknya itu bisa mendampingi, karena anak juga punya kesibukan masing-masing. Makanya kita sengaja ingin melatih mereka langsung, paling tidak dari beberapa usaha mikro yang kita latih itu bisa diamalkan oleh mereka, atau bisa juga men-share kepada teman-teman usaha atau pelaku usaha mikro yang lainnya. Kalau nanti hasil pelatihannya itu bisa diamalkan, bisa dilaksanakan gitu. Oh, jadi langkah pertama itu Pak Haji akan mengundang dalam kegiatan pelatihan pemasaran ini dari SMESCO, akan dilatih teman-teman usaha mikro ini tentang digital atau market digital. Yeah. Maksudnya lewat online itu tadi ya. Iya, medsos. Selain lewat online, apakah ada langkah lain yang bisa disampaikan nanti untuk para peserta ini? Yang pertama kan tadi sudah disampaikan solusinya dalam rangka menghadapi gaptek teman-teman usaha mikro ini, pelatihan digitalisasi oleh SMESCO. Selain pelatihan ini, materi ini maksud saya, ada pelatihan yang lain atau ide kreatif yang lain Pak Haji? Selain nanti digital marketing, teknologi digital yang diperkenalkan atau yang akan disampaikan oleh narasumber, kita juga nanti ada narasumber yang kedua. Saya sih berharap tim juga menyuguhkan materi yang juga sama pentingnya dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro,
dan koperasi. Di antaranya dalam strategi pemasarannya, ya kiat-kiat menjual supaya jualannya itu laku di pasaran, ada peningkatan dari sebelumnya begitu. Strategi pemasaran ini penting juga. Ya kalau digital memang bagian strategi juga. Ini nanti kalau digital marketing yang khusus nanti bagaimana narasumber itu mengenalkan bagaimana cara yang lebih cepat tidak bisa langsung dikuasai oleh para pelaku usaha mikro yang notabene dari kalangan emak-emak yang memang agak sedikit gaptek. Ini kita di strategi pemasaran lebih luas lagi, itu mungkin sudah disampaikan nanti oleh bagian dari strategi pemasaran oleh narasumber pertama. Yang kedua nanti kaitan dengan para pelaku usaha mikro dan pengurus koperasi ini bagaimana memasarkan produk-produknya dengan cepat, dengan lebih meningkat dan berkesinambungan supaya tidak terjadi namanya tidak laku dijual di pasaran. Itu ada trik-triknya seperti itu yang disampaikan pada saat itu, Pak. Jadi dalam pelatihan pemasaran disuguhkan dua kiat. Pertama adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Haji ini digital marketing. Yang kedua adalah pada segmen atau strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasaran ini seperti apa menurut pemikiran Pak Haji yang harus dikelola dalam pelatihan strategi pemasaran ini, Pak? Ya, pengertian strategi pemasaran memang cukup luas ya Pak Kabid ya. Paling tidak saya membatasi minimal hal-hal yang harus dihindari oleh para pelaku usaha mikro atau koperasi supaya produknya itu tidak laku dijual. Artinya selalu laku dijual, jangan sampai tidak laku dijual. Ada artinya barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang memang dibutuhkan oleh lingkungan. Ya, itu ada. Up to date. Betul. Contohnya masa pandemi, jualan masker, jualan sanitasi, itu yang dimaksud Pak Haji ya. Terus selain itu, selain barang-barangnya up to date, artinya sesuai dengan kebutuhan, strategi apa lagi itu? Ya, kan ini bagian dari strategi tadi, termasuk ada 7 penyebab yang bisa produk itu atau barang-barang itu tidak laku dijual. Ya, ada faktor dari eksternal maupun dari faktor internal, atau dibalik faktor internal dan faktor eksternal dari usaha mikro sendiri. Kalau dari faktor internal, ya minimal ada 5 macam. Ya, kemudian kalau dari faktor eksternalnya kurang lebih ada 2 poin. 5 macam itu bisa dijelaskan? Ya, bisa saya sebutkan, mungkin boleh saya sedikit karena saya juga belum begitu hafal. Pertama, dari faktor internal itu misalnya ada kurangnya perencanaan strategi pemasaran. Misalnya kalau yang kurang perencanaan strategi pemasaran itu, si pelaku usaha mikro itu pada saat dia mau mulai menjual atau memproduksi barang-barangnya, yang dilihat harus sesuai dengan segmen pasar tadi. Jadi untuk yang dilihat itu konsumennya, jangan asal jualan saja, dia tidak melihat segmen pasarnya, konsumen itu apa butuhnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, target pasar jangan terlalu lebar. Jadi kalau membuat produknya itu jual kepada semua orang, ya itu juga akan terkendala, tidak akan langsung laku dijual. Dia harus mempersempit targetnya, fokus pada satu produk misalnya yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya jumlah pemasok bahan bakar. Jadi bahan baku bukan bahan bakar, maaf. Bahan baku. Jadi kalau dia misal sudah konsen di produk itu,
dia harus antisipasi, harus membuat list nih. Solusinya membuat list langganan untuk memasok. Jadi jangan-jangan setelah laku pesat dia untuk penyedia atau pemasoknya kurang. Ditimbul bisa-bisa itu tidak laku juga karena berhenti. Orang bisa pindah ke langganan ke yang lain. Yang berikutnya harga yang terlalu mahal. Ini sering Pak Kabid sampaikan. Kita pernah datang ke suatu pameran, produknya sama, ya, tapi kita terlalu tinggi menjualnya, itu juga akan berakibat produknya tidak akan laku. Jadi solusi yang harusnya kita kalau mau menjual produk itu harus survei ke kompetitor ya, kompetitor yang memang produknya sama. Ya, harganya berapa? Kalau kita lebih dari mereka, produk kita harganya itu juga akan kalah. Yang berikutnya tentang perencanaan finansial. Perencanaan finansial itu mengenai keuangan barangkali ya, di antaranya. Kemudian yang berikutnya faktor eksternalnya. Itu persaingan antar kompetitor ya, yang harus kita membangun suatu citra unik. Jadi produk kita itu kalau kita bersaing dengan kompetitor yang lain, kita harus membuat produk yang lebih unik, yang membuat langganan atau para konsumen melirik punya kita. Yang terakhir tentang sumber daya manusianya. Lagi-lagi kalau kita sumber daya manusianya yang kurang berkualitas, itu juga hasilnya dari produk kita itu kurang bagus karena dihasilkan dari sumber daya yang kurang berkualitas. Itu, Pak. Oke. Demikian proses coaching yang bisa disampaikan tadi oleh kita, bahwa sebentar nanti tanggal 13 Juli 2022 akan dilaksanakan pelatihan pemasaran yang bertempat di Hotel Lexmark di Islamic Village Curug. Nah, disampaikan oleh Pak Haji bahwa akan mengundang peserta usaha mikro dengan formulasi 80 usaha mikro dan 30 koperasi. Kemudian mengundang narasumber dari retail PT Simasco. Kemudian yang kedua dihadirkan juga praktisi yang bisa menangani atau melihat peluang pasar yang mudah-mudahan nanti ilmunya yang tadi disampaikan oleh Pak Haji bisa serap, bisa diamalkan, sudah digunakan atau dilaksanakan oleh usaha mikro dan koperasi. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.